pemirsa, kita sudah di kawasan Tenjo Laut. ya, Curug Luhur. Kita akan masuk melihat ke bawah suasana Curug Luhur ini. Katanya ada dua, satu Curug Gede ya, Curug Cipancur, satu Curug Luhur. Kita akan lihat dua-duanya seperti apa indahnya. Baik pemirsa, ikutin terus. Mohon teteh, jantan hari ngopi mah kan hadiahnya mah cina orang sok nembungan gede gitu, siluman ya karena itu mah. Oh, jadi cuman istilah agama teman nyapanya hanya sebagian jalmi anu gaduh kemampuan anu tujuan anak bade menantang ya seperti gitulah kalau mau mengeluarkan aura anjeuna misalnya mata batin lah gitu, nah gitu ya pasti entong boro orang semah gitunya iya. Budak di dewa si awo pan rendak gitu si awo oh ieu kudu nyeun ngalalama saung gitu loh bah oh iya aduh jeung budak si Nurcita tak lain kok bisa begitu kita mana macing teh ngorak kena dia bedogong wae gitu kan. Eta anjeunna ningali naon eta mah? Ora cenah. Oh, ora gitu. Heuh karek ningali ge pan kalap atuh tong kalap pada hayang nyoba kitu mah. Anu ieu pan anu budak Subang anu kapias gitu. Anu nyentak gitu nyentak bari ngagerung gitu berenang.
Gitu. Nah, ini dibuka buat umumnya udah berapa lama Pak? Dibuka buat mulai awal, justru awal buka Hmm. tanggal 23 Oktober 2016. Saya berikut tim ya minta izin kepada Bapak untuk menggali informasi dari sini begitu. Kira-kira Bapak mengizinkan atau tidak? Justru kembali di Kak. Dengan catatan nanti hal iya mempantaritianya sebagai sanes penubuhnya perintis sesepuh perintis maka sebut abah. Iya, justru kan minta izin dulu. Iya, adapun penelitian ada hal-hal yang tidak diinginkan, kami berarti termasuk siapa tidak bertanggung jawab itu. Ah, Iya, masalahnya itu. Terjadi sesuatu tema Pak ya, maaf ya, di bawah ada anu kami tidak menjawab. Soalnya ibarat apa naon gitu. Iya, iya benar. Apa naon. Nah, soalnya kia ya, wisata biasa yang sudah-sudah kan aman siangnya Pak ya, aman. Ini kan mau malam bersiko tinggi. Jadi kalau ada apa-apa kami tidak mau dilibatkan, misal gitu aja dia. Kalau tapi Bapak mengizinkan ya. Hanya Itu izin siapa? izin. Mama teh teh justru punya niat seperti itu. Yang penting kita aman gitu kan. Selamat lah. Selamat. Cita-cita orang terlaksana misalnya itu. gitu. Betul. Itu ngomong teh teh gitu. Siap. Kayak pesan-pesan di Hanya pesan-pesan mah gitulah nya. orang Maluku ya, nah, ini. Pesan-pesan kepada pendatang, pesan-pesan kepada orang yang di sini ya biarpun mereka sudah tidak asing lagi gitu kan ya Pak ya. Iya. Ya kan tetap mungkin Bapak sebagai di sini sebagai katakan tokoh lah ya, tokoh yang mendirikan di sini di tempat ini ya silahkan pesannya kepada pendatang bagaimana adabnya, kesopatannya atau bagaimana. Iya justru tergantung dirinya, yang penting mah kita mah jangan sombong atau sombong gitu kan. Soalnya di sini pesan asli di sini karung di sini katanya, tapi apa juga katanya kata orang tua lagi gitu. Yang penting jangan sampai ada hati sombong. Kedua-dua jangan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh agama dan negara gitu aja. Ya, betul. Ya, mungkin. Desa Jalumpang. Saya sudah bertanya beserta guru dan rekan kita ya, beserta Bapak siapa Pak? Urnadi. Pak Nurmadi, sesepuh yang ada di sini. Jadi kita hanya sekedar ingin tahu, mengungkap. Semoga dengan adanya kita bisa mengungkap apa yang ada di sini, baik itu hal goibnya di sini ataupun sesuatu yang ada keindahan tentang Curug Luhur ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa semua, rekan-rekan saya semua, sahabat saya semua yang sudah menonton di vlog kita. Semoga banyak menggali manfaat dari vlog yang kami adakan ini. Kita habis sholat maghrib menuju isya, ini kita akan meluncur menuju ke bawah. Kita akan melakukan mediasi melalui mediator ya. Ikutin terus pemirsa. Mediator saya yang seperti biasa, itu jenggot kita siapkan. Oke, baris ya. Oke, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Tidak ada apa-apa. Siap. Jenggot.
Assalamualaikum. 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 Pak, ya. Siapa ini? Pak, ya. Siapa ini? Bisa kita bicara? Saya ingin tahu tempat ini bukan untuk mengganggu Anda, tapi saya hanya ingin sekedar membuka tempat ini. Bisa? Biasa? Hah? Nanti orang. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Kita bicara baik-baik, bisa? Bisa? Saya hanya ingin tahu. Assalamualaikum nenek. Saya nggak maksud main mengganggu ya. Bisa? Kita bicara baik-baik. Jadi apakah anda yang suka menampakkan diri di sini di sosok ular? Kenapa? Kenapa Anda tidak menampakkan diri di sini? Ada apa? Saya hanya ingin tahu. Ya, memang dari kamu. Ya, saya tahu itu. Tapi saya hanya ingin tahu seperti apa tempat ini, itu saja keindahannya, agar bisa banyak orang tahu tentang tempat ini. Bisa. Dia tahu dulu. Boleh, saya tahu. Saya hanya ingin tahu. Bisa? Saya ingin bertanya aja, kenapa anda suka menampakkan diri ke sosok ular? Kenapa? orang. Hah? Lain orang ya. Siapa? Anda siapa? Orang yang mengangkat. Assalamualaikum. Ini siapa? Assalamualaikum. Eyang Baharudin ay. Saya Sarif. Dari mana, Eyang? Mau bergerak di tempat. Maaf, Eyang. Saya ingin bicara tentang tempat ini. Bisa kita bicara baik-baik? Saya hanya ingin masyarakat kita sini tahu tempat ini dan mengerti bahwasanya tempat ini sangat indah. Jadi saya melakukan ekspedisi seperti itu untuk membuka tempat ini agar lebih baik, nantinya lebih indah, lebih lebih bermakna, berguna untuk masyarakat banyak. Betul tidak ya? Nah, Aing pesen ke anak cucu aing mau air. iya, Iya, alam ulah dirusak, iya. ulah digali-gali. Ngan naon anu ngagali dirinya. Pernah ada yang menggali di sini ya? Apa tujuannya menggali itu? Ngan emas. Di sini. Tapi betul ada emasnya, tidak? Ada emas di sini. Tapi moal dibikin saketua. Kenapa? Kalau ada masyarakat yang sangat membutuhkannya, sepertinya kita mendirikan tempat pesantren atau masjid, itu bisa? Tidak bisa? Atau seperti apa? Bising cilaka karunya ini. Oh, silakan. Selain emas, apa aja yang ada di sini? Harta karun seperti apa? Bising dia arek muja. Tadi pas orai. Saya tidak mau memuja. Saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan saya.
Mungkin yang juga sama seperti saya. Saya tidak mau seperti itu. Hidup kita sudah ada aturannya masing-masing melalui nabi-nabi kita, terutama Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ingin tahu tentang Curug Cipancur itu bagaimana. Ini pesan kan udah datang tadi dia. Iya, Ulah sok sarompral, di sini ulah ya. jarina, Jadi jangan sompral, jangan zina, terus apalagi minum-minuman keras mungkin seperti itu. Terus apalagi? aing tengena. Kesatuju tempat aing dipakai maksiat. Iya. Seperti itu. Eta budak ngelakukan maksiat terus itu pasti cilaka. Pasti Pernah. gering baiknya dia. Pernah ada yang di sini? Terus itu apa hubungannya antara ada sosok ular yang suka menampakkan dirinya ular besar? Ada hubungannya nggak sama yang di sini? Ada hubungannya? Itu ada hubungannya sama yang. Kemudian dia bermaksud tujuannya apa menampakkan diri kepada seorang katakan tamu yang datang ke sini? Tujuannya apa? Apakah si orang tersebut itu yang dia Jelema eta sok ngajago seolah-olah ada jelema Sa, boga ilmu. orang itu ya? Pasti si orang bukan yang datang? Oh, datang ke dia seorang yang datang. jelema teu sopan. Sompral pasti ada biji si orang. Oh, begitu. Orang itu eta yang setiap kan saukur kerja jelema anu Muja. sompral hungkul anu bisa menampakkan diri atau napi Bising nek beunghar sok pasti eta. Pasti ratu orang eta. Saya tidak mau seperti itu. Ya. Bisa muja eta makhluk eta. ini tempat ini dulunya seperti apa ya? Dulunya nih apakah seperti apa ya? Sebelum ada perkebunan karet seperti ini. Tempat ratu-ratu Di sini. zaman kerajaan. Kerajaan apa dulu di sini? Kerajaan dari mana? Kalau saya boleh tahu. Coba Pajajaran. Yang sering sekali ke sini kerajaan mana? Sumedang? Kerajaan mana? Sunda. 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 Pernah ada kerajaan dari Sumatera ke sini? Tidak ada. Yang kan namanya Baharudin. Itu namanya seperti dari Sumatera atau dari luar Jawa. Aslinya dari mana ya? Jadi Oh, asli di dia. Tapi namanya Baharudin. Kemudian gini yang kalau misalnya itu si penampakan ular tersebut itu membahayakan dong nggak bagi orang-orang yang nggak sompral gitu ya, nggak sombong, membahayakan nggak? Enggak, itu cuman membahayakan atau memperingati lah seolah-olah mungkin ya kepada orang yang sombong gitu. Begitu. Oke, sayang kalau begitu saya terima kasih udah ada informasi. aing pesan ke NC itu aing anu aya di dia. Iya. Untung dia tempat untung dia rusak. Ya. Wah, Ada alamna. Oke. yang nanti disampaikan. Terus yang lain yang apalagi pesannya? Masalah harta karun tadi jangan digali ya. Itu biarkan aja. Nanti masanya akan ada untuk dikeluarkan. Kapan saatnya itu nanti bisa ya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi yang ada di sini termasuk tadi ratu ular yang masuk ke sini, ya kan? Dia sudah menjelaskan bahwasanya di sini jangan sompral. Tempat ini jangan dibikin tempat maksiat. Tempat ini dijaga kebersihannya, dijaga kelestariannya. Karena apapun tempat kalau kita jaga pasti akan kelestariannya akan terus bertambah dan bisa menyejukkan kita. Capek-capek ke sini tuh enak, indah tempat ini. Sangat indah pemirsa. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi sebuah objek wisata yang sangat baik di tempat ini.
Mirta. Baik, Mirta, ini masuk lagi ya, Mbak Lodaya. Ya. Assalamualaikum. 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 Ayo. Saya. Oh, gitu. Oh, Dari itu. Jangan hentikan ente kak dia. Anda bisa bicara? Anda bisa bicara? Bisa bicara? Yang punya ini? Oke. Apaan? Sopan kata dia kak urang. Oh, ya. Iya saha ya? Iya saha? Hah? Tilodaya. Ajudannya Tilodaya. Oh. Maaf Tilodaya, ajudannya Tilodaya. Jadi kita tidak merusak dan tidak sompral di sini, hanya ingin tahu tempat ini dan mengerti tempat ini. Begitu sih. Boleh kan? Nah, dari sini saya ingin bertanya kepada ajudannya Tilodaya. Aki di sini bisa menjelaskan tentang terjadinya tempat ini. Seperti apa? Apakah memang dari dulu sudah ada ataukah ini dibentuk sama orang? Bisa. Dari dulu memang sudah ada. Bukannya orang membuat ini, bukan. Oh, jadi dari dulu ini memang ciptaan fenomena alam ya dulunya. Dan ini memang murni terjadi, ada seperti itu dulunya ya. Terus Aki di sini sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama di sini? Hah? Subang. Dari Subang. Hah? Subang. Oh, penguasa Subang. Iya. Oh, penguasa Subang. Sebetulnya namanya siapa ajudan Tilodaya ini? Agar kita tahu. Hah? Siapa namanya? Kita. Saya tidak mengganggu, hanya tadi saya sampaikan, hanya ingin mengetahui tempat ini. Ya, dengan pengalaman lain. Iya, zaman Pajajaran saya yang dulunya udah dia. Ya, pemirsa. Iya, tempat mandi bangsa putri di zaman Pajajaran itu pun saya tetap tinggal. Tempat ini. Berarti ini sangat bersejarah sekali tempat ini ya. Baik. Saya terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan. Itu apa hubungannya sama siluman ular di sini? Ayo hubunganan Itu mah wilayah. wilayah lain di dia. Anu masuk manusia bodoh. Eta teh. Anu mana ipis. Sementara eta naon maksudna sok menampakkan dirina sebagai ular yang besar di sini kepada jelema-jelema nu datang di dia gitu. Sehingga manehana kan jadi ketakutan. Eta teh penampakan itu teh maksudna naon? Di sini saja. Lihat apa? Anda melihat apa? Ada siapa yang datang? Itu siluman ular. Biarin. Biar siluman ular. Lawan nggak dia?
Lawan. Lawanlah siluman ular itu. Dia datang ke sini bukan untuk urusan sama ular. Maaf ya. Cuman saya ingin bertanya, apakah ada hubungannya antara siluman ular dengan kilodaya di sini? Tidak ada. Itu hanya menyesatkan atau bagaimana? Menyesatkan aja. Begitu. Oke, duduklah Kilodaya. Kita bicara baik-baik lagi. Seperti tadi Kilodaya mengajak kita bicara baik-baik. Udah itu biarin aja, siluman ular biarkan saja. Biarkan dia di situ. Dia tidak akan mengganggu. Kita hanya bicara di sini. Saya hanya ingin penjelasan dari Kilodaya saja. Iya. Wah, insya Allah dia mau dirusak. Ya, mudah-mudahan warga sekitar bisa mempertahankan karena keasrian ini tempat ya. Kemudian yang saya ingin tahu itu karena suka ada penampakan ular. Itu yang saya mau tanyakan. Dan itu apakah ada hubungannya sama Kilodaya? Berikut reng-rengannya atau tidak? Oh tidak ada berarti ya. Terus maksud dan tujuannya si siluman ular menampakkan sosok ularnya yang begitu besar sehingga orang ketakutan, itu karena orangnya yang berbicara sombong seperti yang tadi sudah dibicarakan, atau hanya mengganggu aja? Mana tadi ya? Sama pengaruh. Yang bengar beneran dia mah. Oh, jadi mencari kekayaan datang ke sini. Jangan lunak turun. Bodoh. Nah, sebetulnya si harta karun itu apakah ada tersimpan di sini? Ayah. Ayah, Lain bagian manusia. lain bagian manusia. Iya. Aing anu ngajaga di dia. Sanu wanita aing. Ya, lain maksudnya anu wanita aslinya sekali di hampura. Cuman kahayang teh si siluman ular teh entong menampakkan dirina. Nah terus si pesugihan eta teh apa cuma aya naon ki? Kan bae eta siluman ular kan bae ki. Kan bae manehna ngeugehan kan bae. Ki, Ya biarin aja. biarin aja Ki. Tenang. Oke, bagian urang. Aki, saya udah cukup mendapatkan informasi dari Kilodaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud untuk mengganggu, cuman saya ingin menggali informasi tentang sesosok ular tersebut. Kalaupun misalnya tidak ada hubungannya sama Aki, dan tadi siluman ular sudah pergi, kami tidak bisa menanyakan banyak. Dengan ini saya mohon maaf. Dan Aki silakan untuk kembali ke padepokan Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa, itu tadi ajudannya Kilodaya, penguasa Subang yang katanya ada di sini. Dia datang untuk bermaksud menyampaikan pesan bahwasanya jangan mau untuk melakukan pemujaan ataupun persugihan di sini. Tidak baik untuk melaksanakan persugihan karena itu hanya menyesatkan saja. Memang ada di sini harta karun kata Kilodaya ajudannya, tapi itu bukan bagian manusia. Jadi bagian makhluk yang ada di sinilah seperti itu. Jadi jangan pernah mengharapkan hal seperti itu. Bekerjalah dengan hati, dengan tulus, percaya rezekimu pasti akan ada. Itu saja, nanti kita tanyakan kepada guru untuk lebih mendetailnya tentang tempat ini. Menurut penjelasan guru seperti apa? Ya. Jadi ini dulunya tempat peristirahatan. Coba ditungguin. Jadi dulunya ini tuh tempat peristirahatan para istri-istri petinggi-petinggi ya, seperti katakan Demang atau sejenis itulah ya, di atasnya. Di sinilah peristirahatan mereka. Dan kemudian
Adapun yang sosok ular, kita yang udah mendapatkan keterangan, kemudian berikut peneropongan hasil penglihatan saya, emang ada. Itu pesugihan khusus untuk duniawi yang bagi mereka yang pengen instan. Kalau menurut saya itu tidak boleh. Menurut agama utamanya ya, bukan menurut saya, menurut agama itu tidak boleh karena itu suatu kemusyrikan yang dilarang oleh agama. Karena bikin mie pun kita tidak katakan itu mie instan, tapi perlu proses kan, nggak langsung jadi dimakan begitu. Dan itu untuk pemujaan atau pesugihan yang datang ke sini mending kalau orangnya dia bener udah ada bagiannya untuk jadi kaya hasil dari pemujaan. Kalau enggak tidak bisa kaya, dosanya tetap. Nah seperti itu. Jadi ini dulunya tempat peristirahatan para putri lah, katakan seperti itu. Putri raja ya, istri-istrinya raja atau istri-istrinya para petinggi. Dan ini sebuah kerajaan, bukan kerajaan ya, seperti kalau zaman sekarang itu villa begitu. Dan ini untuk yang wisata ke sini ya boleh-boleh aja, nggak usah takut. Karena apa? Satu kuncinya dulu tempat wisata, sekarang tempat wisata ya, sekarang juga wisata. Kemudian yang datang ke sini pertama tadi yang kita bermaksiat, jangan dipakai anak muda yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji lah ya. Kemudian jangan sambil minum atau apa, terus omongan juga harus dijaga. Dan itu penampakan tersebut bisa jadi itu memperingatkan kita yang datang ke sini supaya jangan bertindak seperti itu, beromong-omong wah ini serem nih, jangan-jangan di sini ada ininya. Nah, janganlah, mungkin ya gaib di sini tidak menerima dengan omongan-omongan tersebut, jadi merasa ditantang seperti itu. Dan ini memang suatu tempat yang begitu indah, sejuk dan cocok ya untuk berwisata, untuk merehatkan pikiran dari beban-beban yang setiap hari kita masuk lah ya. Jadi itu intinya. Pertama, kalaupun misalnya tadi ada keterangan untuk pesugihan, kita jangan cari yang seperti itu. Dan kemudian ke sini datang untuk berwisata, untuk berrekreasi, melepas lelah boleh gitu ya. Dan di sini katanya ada harta karun seperti Kilodaya bilang, ya emang ada ya. Bukan kita yang punya, bukan masanya. Baik pemirsa, itu penjelasan dari guru tadi ya. Intinya ini dulu memang tempat wisata para petinggi putri kerajaan yang ada di sini. Jadi kita lestarikan tempat wisata ini. Ayo kita sama-sama kita bermain di sini, tapi dengan tata krama yang sopan. Memang tempat ini sangat sejuk, indah ya, sangat cocok untuk melepaskan penat yang kita tadinya bekerja baik di kota ataupun di rumah, di kafe. Pergi ke sini itu fresh, pikiran itu fresh. Saya yakin apa yang saya rasakan pemirsa juga akan sama-sama rasakan. Baik, itu penjelasannya. Tempat ini intinya sangat baik untuk kita melepaskan penat, refreshing lah intinya seperti itu. Tunggu terus kami, pantang terus, tonton terus kami di Asidik Channel. Bersama kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita mau menuju pulang. Tampaknya ada yang masuk lagi, seperti kakek-kakek. Kita mau menuju ke atas, mau pulang. Seperti kakek-kakek yang masuk ke dalam mediator Mas Bandot. Cuman ular. Itu loh, Mbak. Cuma nu menta-menta naon. Aki di mana tempatnya? Oh, di situ. Aki ke sana namanya. Sana namanya. Kita di mana? Di situ mana? Di gunung. Kayak akhir tinggal di dia. Hah? Kalau usaha. Sana di Lawok teh. Oh, Kilodaya teh. Iya, Kilodaya.
Oh, nyangka satu ki sampurna nya, kira. Nah, sok aku rek balik-balik ya, nya. Ulah bawa iya, nya. Sok gerak balik. Saya nanya. La haula wala quwata illa billah. Gimana? Kemana? Weh. Baik pemirsa, tiba-tiba tadi Kilo Daya masuk ke mediator kita. Ya, kita udah mau pulang, jadi Kilo Daya masuk, nah, meminta maaf ke kita dan bertitip pesan bahwasanya jangan, ya sama seperti tadi, jangan mau dibodoh, dibikin bodoh sama makhluk-makhluk jin-jin siluman yang ada di sini. Pesannya seperti itu. Lestarikan ini, tempat ini, intinya seperti itu. Pemirsa. Tenang ya. Balik tadi.